Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 24. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 24. Penulis akan membacakannya buat kita. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah teman sekerjaku. Teman sekerjaku. Judul khotbah hari ini adalah bekerja sama, platform yang menjadi jawaban. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 18 sampai dengan 24. Sebagai pengantar, arah besar pelayanan gereja Yewon Seoul pada tahun 2023 adalah gerakan Startman. Startman adalah sebuah slogan yang berarti memenuhi bait suci dengan murid. Untuk ini kita harus membantu anggota baru supaya mereka memperbiasakan ibadah dan pelatihan. Itu sebabnya kita akan membuat satu tim yang terdiri atas 3 orang untuk satu anggota baru. Dan juga ada anggota yang telah lama tidak ikut ibadah kita. Silakan berdoa dan menelepon dan bertemu dengan mereka yang sudah lama tidak ketemu, tidak ke gereja dengan satu tim yang terdiri atas 3 orang. Kemudian saudara mendengarkan perkataan anggota baru dan anggota yang telah lama tidak ikut ibadah. Biarkan mereka yang banyak berbicara. Bicara kita sedikit saja karena mereka untuk menghiburkan hati mereka dan menguatkan mereka. Cukuplah kita jika hanya menjalani kehidupan penyembuhan, pemulihan, kegembiraan, dan rasa syukur. Judul khotbah hari ini adalah bekerja sama, platform yang menjadi jawaban. Bekerja sama adalah hal terpenting dalam pengalaman jawaban saat melakukan pekerjaan Tuhan. Bekerja sama adalah melayani bersama-sama. Membentuk satu tim yang terdiri atas 3 orang juga supaya kita dapat menikmati jawaban dari bekerja sama. Yesus pun mendirikan 12 murid, bukan satu murid. Kemudian melayani bersama-sama dengan 12 murid. Dalam Lukas pasal 10, ketika ia mengutus murid ke ladang, ia mengutus mereka secara berpasangan. Satu tim terdiri atas 2 murid. Kesimpulannya, bekerja sama adalah metode Tuhan, cara Tuhan. Rasul Paulus dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan karena dia memiliki teman sekerja seperti di pasal Roma pasal 16, 1 Korintus pasal 16, dan juga Kolose pasal 4. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9, Paulus menjelaskan betapa pentingnya teman sekerja tentang identitas rohani yang harus kita miliki. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
Dikatakan bahwa kita bekerja sama dengan Allah sebagai kawan sekerja. Itu berarti kita memiliki identitas yang luar biasa dan sangat diberkati. Ketika kita memiliki identitas rohani sebagai teman sekerja Tuhan, kita dapat secara alami bekerja sama dengan pelayan yang lain dengan kesadaran kerjasamaan. Kita akan mengakhiri kitab Efesus pada hari ini dan mulai minggu depan kita membahas kitab Filipi. Seiring dengan mengakhiri kitab Efesus, Rasul Paulus menekankan bahwa kehidupan beriman bukanlah peperangan roh jasmani melawan darah dan daging, tetapi peperangan rohani melawan kekuatan kegelapan. Hal yang penting untuk memenangkan peperangan rohani adalah ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Peperangan rohani ini tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi teman sekerja Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa dan memulihkan jiwa-jiwa melalui bekerja sama dengan pelayan yang lain. Pokok bahasan yang pertama adalah teman sekerja dalam doa. Dalam ayat 18 sampai dengan 20, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus menekankan bahwa inti dari mempersenjatai rohani ada pada mempersenjatai doa bersama dengan mempersenjatai firman Tuhan. Yang penting adalah kita membutuhkan teman sekerja dalam doa atau sebagai tim doa. Ketika kita berperang secara rohani melawan kekuatan kegelapan dengan persenjataan rohani semacam ini. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus berkata bahwa berdoalah untuk segala orang kudus dan juga meminta doa untuk dirinya sendiri. Artinya, kita satu sama lain harus menjadi tim doa. Karena ada lawan yang tidak kelihatan, ada kekuatan kegelapan seperti setan, iblis, hantu, dan roh-roh jahat yang harus kita remukkan, hancurkan dengan bersatu bersama. Bukan hanya satu orang yang berdoa di loteng Markus. 120 murid berkumpul bersama dan berdoa konsentrasi sambil berpegang pada perjanjian Bukit Zaitun, Bukit Kalvari, dan loteng Markus. Pada saat itu, melalui turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, terjadilah pekerjaan perubahan radang yang menakjubkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12, dikatakan bahwa ketika Petrus dipenjarakan, gereja berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan untuk Petrus. Tuhan mendengar doa mereka dan melepaskan Petrus dari penjara. Dalam Keluaran pasal 17, dikatakan bahwa tentara Israel melawan orang Amalek. Musa bersama Harun dan Hur naik ke puncak bukit untuk berdoa sang perang. Dan Yosua memimpin pasukan untuk melawan orang Amalek. Fakta menarik saat itu adalah apabila tangan Musa turun pada saat berdoa, tentara Israel kalah. Tetapi apabila dia mengangkat tangannya, tentara Israel menang. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang
kedua belah tangannya agar tangannya tidak turun, jadi Israel menang. Inilah satu tim doa yang terdiri atas 3 orang. Satu tim terdiri atas 3 orang dalam doa. 2 dari 3 orang yaitu Musa, Harun, dan Hur menjadi satu tim dalam doa. Adalah saluran untuk mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan adalah berpegang pada perjanjian bersama sambil berdoa bersama untuk maju bersama. Rasul Paulus menunjukkan kontennya secara rinci sambil meminta doa untuk diri sendiri kepada orang-orang kudus gereja Efesus. Dalam ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan pekerjaan yang benar, perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Topik doa utama Rasul Paulus adalah agar dengan keberanian dia memberitakan Injil, rahasia Injil, yaitu Yesus adalah Kristus. Pada saat itu Paulus dipenjarakan di penjara Romawi yang dingin. Dalam ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang unik adalah meskipun dia dipenjarakan di penjara Romawi, dia memiliki identitas rohani sebagai utusan daripada seorang tahanan. Walaupun dia diikat dengan rantai kangkang, dia mengatakan bahwa dia adalah utusan Yesus Kristus yang bersaksi tentang Injil Kerajaan. Dia meminta doa dan permohonan untuk mendukungnya agar dia dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai utusan Yesus Kristus dengan identitas rohani. Dalam Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 4, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Rasul Paulus secara nyata mengalami kuasa doa syafaat, kuasa doa yang bersama-sama, sehingga ia meminta doa dalam setiap suratnya. Dan keinginannya dalam doanya adalah rahasia Kristus ditunjukkan melalui kehidupannya. Ada sebuah kalimat doa seperti ini, kiranya Tuhan memberikan dompet yang gemuk dan tubuh yang langsing pada tahun baru. Saya telah berdoa tahun lalu yang sama, tetapi Tuhan memberikannya terbalik. Tolong jangan biarkan itu terbalik pada tahun ini Tuhan. Tetapi pokok doa kita harus berbeda. Saya harap saudara memperluas daerah doa dan berdoa agar saudara dapat memberitakan rahasia Injil dengan penuh keberanian. Dan sama seperti Rasul Paulus meminta kita berdoa bersama untuk diri sendiri, saya harap saudara berdoa bersama untuk saya dan teman sekerja juga di gereja kita masing-masing. Ketika setan menyerang untuk menghancurkan gereja, siapa yang akan setan fokuskan? Bukankah para pemimpin rohani dari gereja terlebih dahulu? Saya selalu merasa doa-doa saudara dan saya berterima kasih kepada saudara. Saya mendapat kekuatan besar dari kenyataan bahwa ada teman doa dan tim doa yang berdoa bersama terhadap masalah dan peristiwa apapun. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi satu tim sebagai tim doa yang saling berdoa untuk pelayan lain dan para hamba Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah Tikikus, seorang teman sekerja.
Dalam ayat 21 sampai dengan 22, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Seiring dengan mengakhiri kitab Efesus, Rasul Paulus memperkenalkan salah satu teman sekerja, yaitu Tikikus. Tikikus tidak hanya berperan menyampaikan surat Efesus yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang kudus gereja Efesus, tetapi juga berperan menyampaikan surat Kolose. Pada waktu itu, karena masih belum ada sistem pos seperti saat ini, seorang harus secara langsung membawa dan menyampaikannya. Itu sebabnya siapa yang menyampaikannya sangat penting. Begitulah dia adalah rekan sekerja yang menerima kepercayaan penuh Paulus. Dalam teks hari ini, Paulus memberikan 2 komentar penting tentang Tikikus. Salah satunya adalah bahwa dia adalah saudara kita yang kekasih. Dalam Kolose 4 ayat 7, ketika dia memperkenalkan Tikikus kepada jemaat di Kolose, dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah saudara yang kekasih. Itu berarti bahwa Tikikus adalah seseorang yang diakui dalam hubungan antara Paulus dan orang-orang di sekitarnya dan berperan sebagai pembuat kesatuan. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa Paulus secara khusus mengutus Tikikus untuk menghibur hati orang-orang kudus gereja Efesus. Sejauh itu, wadah Tikikus sangat berbeda. Tikikus secara nyata mengalami kasih penyaliban Yesus Kristus melalui Rasul Paulus. Dia memiliki hati yang berhutang budi pada kasih Tuhan yang luar biasa yang dikaruniakan melalui salib. Sehingga wadahnya itu menjadi cukup besar untuk menghibur hati orang-orang kudus lainnya. Menurut saya, gerakan statement akan berhasil atau tidaknya tergantung pada wadah rohani kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menjadi wadah rohani yang hebat, yang dapat menghibur hati orang lain seperti Tikikus. Paulus mengungkapkan Tikikus sebagai pelayan yang setia. Setia adalah pistos dalam bahasa Yunani. Ini mengandung makna kesetiaan, ketulusan, dan bakti. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Setia adalah bahwa awal dan akhir tidak berbeda. Tidak peduli lingkungan atau persoalan apapun yang datang, itu adalah untuk mempertahankan posisi tanpa perubahan dan tanpa goyah, dan untuk menjalani misi yang dipercayakan kepada diri sendiri. Dalam ayat 24, ayat terakhir dari Efesus, Paulus mengungkapkan seperti ini sambil berdoa berkat. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bagi orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus tanpa berubah, dan bagi orang-orang yang menangani pekerjaan Tuhan dengan setia tanpa beda antara awal dan akhir, akan diberikan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Siapakah yang hatinya teguh? Itu mengacu pada mereka yang tulus, mereka yang memiliki hati yang tidak berubah antara awal dan akhirnya. Tikikus seperti itu.
Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 4, Tikikus adalah orang yang menemani Paulus ketika Paulus pergi ke gereja Yerusalem dengan membawa sedekah yang Paulus kumpulkan dari orang-orang kudus di Makedonia dan daerah Yunani. Selama pemenjaraan Paulus yang pertama dan kedua di Roma, dia tidak meninggalkan Paulus dan bertindak sebagai tangan dan kakinya. Titus 3 ayat 12, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Paulus mengutus Tikikus ke Kreta, sebuah pulau di daerah terpencil yang sangat berbahaya. Itu untuk membantu Tikikus yang sedang menginjili di pulau itu pada saat itu. Waktu itu, Tikikus menaati perkataannya tanpa keluhan dan memasuki daerah terpencil untuk membantu Titus. Tikikus benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Menurut tradisi yang diteruskan secara lisan, katanya Tikikus mati syahid. Demi Injil, dia memberikan semua hal sampai akhir kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menempuh jalan martir. Jika saudara menonton film berjudul Paulus, itu menggambarkan saat-saat terakhir Rasul Paulus dan dia mengatakan baris terakhir seperti ini. Orang tidak akan menyerahkan nyawanya untuk apa yang dia lakukan. Alasan mengapa Paulus dapat mempertaruhkan nyawanya sampai akhir adalah karena dia memiliki keyakinan pada Injil. Karena dia memiliki kebenaran mutlak yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, maka dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Apapun pelayanan yang saudara ambil, saya harap saudara berdiri sebagai pelayan yang setia di dalam Tuhan seperti Rasul Paulus dan Tikikus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dengan keberanian dapat menantang diri dengan perjanjian sambil mengalami kuasa mutlak Injil tanpa ragu-ragu. Sebagai kesimpulan, di Piala Dunia di Qatar, Korsel melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Korsel dikalahkan oleh Brazil di babak 16 besar. Tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu karena mereka telah melakukan yang terbaik. Bahkan dikatakan bahwa kemungkinan Korsel lolos ke babak 16 besar adalah hanya 9%. Namun, para pemimpin bergabung untuk mengisi kemungkinan sisanya 91%. Hal terakhir yang tersisa adalah memanfaatkan kesempatan sesaat itu dan membuahkan hasil. Ada pepatah terkenal dalam olahraga bahwa ini belum berakhir sampai selesai. Inilah yang dikatakan Yogi Berra, seorang pemain bisbol profesional Amerika. Pepatah ini teringat ketika melihat pertandingan Korsel. Setiap pemain benar-benar telah melakukan yang terbaik di posisinya tanpa terkecuali. Seiring dengan melihat mereka, saya merasa bahwa mereka satu sama lain benar-benar bekerja sama sebagai teman sekerja dan saling membanggakan mereka. Mereka memiliki tujuan yang sangat jelas juga. Secara rohani, hidup kita juga harus seperti ini. Tujuan kebaktian berbahasa Indonesia pada tahun 2023 adalah 30 orang yang berbahasa Indonesia beribadah bersama-sama untuk memuliakan satu-satunya Tuhan dan mencari murid Kristus dan mengasuhnya dan mengutusnya sebagai misionaris pertama antara multi etnis yang telah disiapkan Tuhan yang berada di Korsel kepada negara masing-masing. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi teman sekerja dalam Tuhan dan
dapat menjadi tokoh utama dalam bekerja sama dengan para pelayan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang telah memilih, memanggil dan menyertai kami senantiasa. Kiranya kami dapat menjadi teman sekerja dalam doa untuk para pelayan dan para jemaat dan para hamba Tuhan sebagai teman sekerja Tuhan. Kiranya kami dapat memahami semua hal ihal teman sekerja kami dan saling membantu dan saling mendukung dalam doa agar kami dapat bersama-sama berperang secara rohani. Kiranya kami dapat menghibur hati teman sekerja kami karena hati kami bersatu dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.